Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahman Saragi. Izin untuk berbicara dengan tema kekuatan akidah seorang mukmin. Tapi sebelum itu, kita harus mengerti apa sih akidah itu. Kata akidah sendiri berasal dari kata al-aqdu yang artinya kokoh, kuat, dan erat. Dari sini, maka bisa kita ketahui bahwa kata akidah secara bahasa berarti keyakinan yang kokoh atas sesuatu sehingga tidak ada lagi keraguan yang mengiringinya. Jadi, ketika seseorang memiliki akidah, ia tidak akan terombang-ambing seperti gunung kokoh. Karena itu sangatlah berbahaya jika seseorang memiliki akidah yang batil atau yang melenceng, karena ini bisa menyesatkan orang lain. Oleh sebab itu, sebaiknya kita mencari sumber akidah yang sahih, dan sebaik-baik sumber akidah ialah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, kembali lagi ke tema kita. Akidah itu adalah akar dan juga pondasi dalam permasalahan agama seorang mukmin. Dari situ kita mengetahui bahwa akidah memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam permasalahan teguhnya seseorang di medan ujian. Allah telah menjadikan hidup kita sebagai lautan ujian, maupun ujian itu dari perkara menyenangkan maupun dari kesusahan. Maka lihatlah siapakah yang akan memenangkan ataupun sukses dalam menghadapi ujian tersebut. Kehidupan kita, apalagi kehidupan seorang mukmin, dalam kehidupannya itu pasti tidak lepas dari yang namanya ujian. Dalam menghadapi ujian, Rasulullah SAW memberikan pujian kepada orang mukmin karena merekalah orang-orang yang teguh dalam menghadapi ujian yang ditimpakan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara yang dimiliki orang-orang mukmin itu baik, tidak ada yang buruk yang pernah dijumpainya. Apa yang dimaksud dengan Nabi tentang kebaikan seorang mukmin yang Nabi sendiri pun memberi pujian terhadapnya? Itu ialah sikap hidup yang mereka orang mukmin miliki. Apabila mereka diberikan berbagai kenikmatan yang menyenangkan, melapangkan dan melonggarkan dada, mereka bersyukur kepada Allah. Maka dengan syukurnya itu adalah kebaikan bagi dirinya. Apabila mereka ditimpa kesusahan, kesulitan yang menyesakkan dada, maka dia akan bersabar dalam perkaranya, dan kesabaran itu yang baik bagi dirinya. Itulah kehidupan orang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan ini tidaklah dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Marilah kita melihat contoh-contoh dalam lapangan kehidupan nyata yang telah berlalu dari kehidupan para nabi dan sahabat-sahabat dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kehidupan para sahabat cukuplah bagi kita sebagai teladan yang Allah sendiri memuji mereka, yaitu ialah orang-orang mukmin yang hak, orang-orang mukmin yang sebenarnya. Ulaika humul muflihun. Mereka ialah orang-orang yang beruntung dalam kehidupannya. Lihatlah Bilal bin Rabbah, bagaimana dia disiksa oleh tuannya Umayyah. Dia berlaku keji dan bengis, memperlakukan Bilal seperti binatang. Dia diseret di padang pasir, ditelungkupkan, diterlentangkan, dadanya ditimpa dengan batu. Dia dipaksa oleh tuannya, "Anda ingkari Muhammad atau kembali kepada Lata dan Uzza?" Akan tetapi Bilal bin Rabbah dengan iman yang tertanam dalam hati dia, dengan kalimat-kalimat iman yang ditanamkan Rasulullah SAW, bagaimana Bilal bin Rabbah terucap dari kalimat lisannya, tidak ada kecuali kalimat tauhid, kalimat yang menunjukkan keteguhan, kekokohan akidah yang tertancap di hati Bilal bin Rabbah, dan semua penderitaan yang dialaminya tidak terasa sebagai sesuatu yang menyesakkan dada, karena Allah melapangkan dadanya dengan iman sehingga dia mampu bertahan di atas segala ujian yang sangat luar biasa. Dan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah para nabi dan para sahabat-sahabatnya. Menjadi seorang muslim tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa saya seorang muslim, saya seorang beriman, atau ungkapan lainnya yang menunjukkan keislaman seseorang, tetapi juga harus dibuktikan melalui tindakan, baik dalam bentuk ibadah maupun akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam surah Al-An'am ayat 162 Allah berfirman, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tentunya kita selalu membaca
surah ini dalam sholat. Namun sudahkah kita benar-benar memaknai atau mengamalkan ayat tersebut, atau kita sekedar membacanya saja? Saya kira sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf, karena manusia tidak lepas dari yang namanya dosa. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.